Eh, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, selamat datang Pak Ferry di video ini. Dan di video ini saya akan eh, memaparkan proyek akhir pemrograman fisika saya yang berjudul Computational Fluid Dynamics from Theory to Simulating the World Physics. Ini outline-nya ada pendahuluan, prinsip dasar dan teori, metode dan pemodelan, hasil dan pembahasan. Nanti saya akan menyertakan juga Beyond Python dan teknik komputasi berkinerja tingginya dan kesimpulan di akhir. Oke, ini pendahuluan dulu. Jadi kenapa saya mengambil topik ini? Karena CFD atau Computational Fluid Dynamics itu menurut saya adalah salah satu bidang fisika komputasional yang sangat marak gitu ya aplikasinya, mulai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang pun masih dikaji seperti itu. Dan ini adalah contoh-contoh aplikasinya. Ini ada pemodelan aerodinamik pesawat, ini ada pemodelan airflow dalam pipe dan turbin. Lalu di sini ada juga pemodelan airflow di kincir angin kayak gitu. Dan salah satu yang menarik di pemrograman dan akademik konsep itu saya ambil ini videonya dari salah satu video di YouTube. This video is the first of a series of videos exploring deep and fascinating academic concepts. This time I set out to find out how exactly fluid simulations work and will be attempting to explain them. Hopefully, this video is the first of a series of videos exploring deep and fascinating academic concepts. This time I set out. Nah, lalu itu juga yang menjadi motivasi saya dalam membuat judul ini gitu, buat di proyek akhir pemrograman fisika, karena ini tuh menarik dibawakan. Dan saya juga sudah presentasi ke para aslab dan juga angkatan 25, dan harapannya dengan ini saya bisa membuat mereka lebih tertarik lagi di bidang fisika komputasi gitu ya, lanjutan dari pemrograman fisika. Seperti itu pendahuluan yang pertama dari saya. Lalu pendahuluan yang keduanya, ini motivasinya itu ada motivasi lanjutan. Jadi ini tuh menggabungkan fisika, matematika dan pemrograman yang menurut saya ini tuh sangat tiga hal ini tuh sangat indah gitu ya. Lalu di sini ada celah pendidikan di mata kuliah formal Unpad, yang dimana Fluid Dynamics itu dipegang oleh dosen wali sekaligus dosen pembimbing kedua saya, yaitu Pak Budi. Tetapi karena yang dulu mengampu mata kuliah ini hanya 2 dosen, yaitu Pak Budi dan Pak Cukup, dan Pak Cukupnya sudah pensiun, jadi tinggal Pak Budi saja. Dan selama 2 tahun kalau tidak salah di tahun kemarin 2024 dan tahun sekarang 2025 itu Pak Budi cukup sibuk sehingga tidak dapat membuka mata kuliah Fluid Dynamics. Oleh karena itu ini juga menjadi concern dan motivasi saya untuk membuat proyek akhir Computational Fluid Dynamics ini. Lalu juga tentu saja tadi seperti yang dijelaskan, CFD ini dalam industri dan penelitian dari zaman dahulu sampai sekarang itu masih terus dibahas, dan bahkan banyak teknik-teknik pemodelan baru yang saya lihat di Journal of Computational Physics gitu ya. Lalu ya ini ada trennya itu integrasi machine learning dan surrogate modeling kayak gitu. Nah, tujuannya sendiri untuk menyampaikan implementasi CFD yang sederhana tentunya untuk tujuan pendidikan. Lalu menghubungkan formulasi teoritis, karena saya akan membuat ini berawal dari teori lalu dengan implementasinya yang praktis ya. Jadi ini implementasinya masih simple, belum mendekati real world physics, tapi akan saya di sini tuh ada panduan untuk membawa ke sana kayak gitu. Lalu di sini demonstrasi fenomena aliran dengan model rintangan yang berbeda. Maksud model rintangan itu nanti saya akan buat suatu obstacle bulat, naca airfoil, dan juga distribusi obstacle-nya kayak gitu.
Lalu kita masuk ke prinsip dasar dan teori. Prinsip dasar dan teori di sini berawal dari konservasi massa untuk suatu aliran itu sendiri kayak gitu ya. Dengan rho ini kerapatan dan u itu adalah kecepatannya. Lalu nanti dari konservasi massa ini itu ada yang namanya konservasi momentum yang dimana ini tuh dimodelkan oleh Navier-Stokes kayak gitu ya. Dan di sini itu sudah ada parameter P itu pressure yang pressure ya. Lalu mu itu adalah viskositas, yang u itu kecepatan, dan f itu adalah suatu fungsi injeksi kayak gitu. Nah, untuk transport skalarnya itu modelnya itu seperti ini, dengan d itu adalah difusivitas seperti itu. Oke, dan S itu adalah fungsi yang akibat dari fungsi F injeksi, berarti dia itu fungsi yang bergantung terhadap gaya dari luar. Kayak gitu. Dan ini perlu diperhatikan dalam fluid dynamics itu adalah bilangan tak berdimensinya, ada 4 ya, ada Raynaud, Peclet, Mach, dan Strouhal kayak gitu. Ya. Dan ini dapat ada 3 poin dari bilangan tak berdimensi ini. Jadi kita dapat mengklasifikasikan rezim aliran, terus panduan desain eksperimen dan simulasi lebih lanjut, dan skala dinamika yang serupa. Lalu masuk ke metode dan pemodelannya. Di sini metode dan pemodelannya itu saya pakai kisi spasial Cartesian 2D seragam, staggered grid, dan juga ukuran domain 1M x 1M. Ya, jadi computational fluid dynamics yang akan saya simulasikan itu 2 dimensi, karena kalau 3 dimensi itu terlalu berat dan juga lebih banyak yang harus didefinisikan, jadi saya pakainya 2 dimensi saja. Lalu di sini untuk adveksinya semi Lagrangian, modelnya seperti ini. Jadi nanti flow dalam obstacle itu laju kemana alirannya itu pakai adveksi semi Lagrangian. Terus di sini metode proyeksinya itu pakai Corin kayak gitu. Jadi kita memproyeksikan P dan juga U-nya memakai Corin, dan akan ada koreksi kecepatan sebagai berikut. Oke. Dan ya, ini seperti pada umumnya saya mengambilnya itu dari yang sederhana, yaitu finite difference ya, teknik finite difference. Namun saya menggabungkan dikit dengan ada yang beberapa metode yang saya lihat di beberapa referensi. Makanya di sini untuk yang U itu pakainya itu 1/2, untuk yang P itu pakainya itu 1 gitu, bukan 1/2. Nah, ya ini lebih sederhana daripada computational fluid dynamics yang seharusnya itu memakai finite volume method. Jadi saya pendekatannya itu lebih dekat dengan finite difference, masih finite difference, belum sampai ke finite volume kayak gitu. Oke. Ini sebenarnya visualisasi bagaimana cara kerjanya, yang agar lebih mudah visualisasinya untuk saya menjelaskan ke angkatan 25 dan juga kepada para aslab. Jadi how it works-nya. Jadi kita misalkan inisialnya itu di tengah, dan kalau flow-nya itu mengalir atau menjalar ke seluruh menjalar secara sirkular gitu ya, sirkular. Nah, ini menjalarnya itu komputasinya itu nanti akan bergantung kepada gridnya gitu, yang di atas, yang di bawah, yang kanan, dan juga kiri kayak gitu ya. Nah, kalau kita ingin mendefinisikan dalam suatu grid tersebut ada suatu parameter yang mempengaruhi atau obstacle-nya, itu kita bisa misalkan saja dengan BNM kayak gitu ya. Jadi ini tuh parameter sebagai obstacle-nya. Jadi pada saat dia nanti menghitung, kalau kita anggap beta ini berbeda di setiap grid, maka penjalarannya pun akan berbeda gitu. Ya, itu ini untuk sekedar visualisasi saja bagaimana cara menghitungnya. Jadi nanti antara ini ke sini dan ini ke sini itu dapat berbeda gitu jika betanya itu beda. Seperti itu. Oke, dan ini syarat batas yang saya gunakan. Ada Dirichlet, Neumann periodik, lalu implementasi pada kisi staggered-nya itu di sini ada no slip. No slip itu berarti
pada dinding-dinding dinding-dinding batas simulasinya. Untuk yang free sleep itu tuh free sleep itu diaplikasikan di dinding obstacle. Lalu ya ini ada inflow dan juga parameter outflow-nya. Terus di sini ada ghost shell. Nah, kenapa di sini ada ghost shell? Jadi saya tambahkan sel tambahan di luar domain gitu. Jadi nanti seakan-akan pada saat fluida ini menjalar sampai ke syarat batas, itu tuh pada saat di syarat batas itu dia tidak memantul kembali ke dalam simulasi gitu, tetapi dia seakan-akan tuh ya udah seperti terus menjalar secara sampai tak terbatas kayak gitu. Lalu di sini ada model gangguan dan obstacle-nya. Ini interaktif itu saya klik pakai mouse, nanti dia akan menginjeksikan suatu pressure gitu ya, dan akhirnya akan berubah kecepatan. Terus di sini ada silinder, tapi dilihat dari atas, maka kalau silinder dilihat dari atas itu obstacle-nya itu seperti bola. Terus di sini ada aerofoil Naka yang seri 4 digit gitu ya. Terus ada media berpori, jadi array periodik belah ketupat. Oke. Nah, ini visualisasi obstacle dan fluid flow-nya. Jadi fluid flow-nya akan mengalir dari sini, ini obstacle-nya gitu ya. Lalu di sini untuk untuk alur programnya mungkin saya akan buka PDF. Untuk alur programnya mungkin saya akan buka. Sebentar. Sebenarnya saya menyimpannya itu di sini. Oke, saya menyimpannya di sini berarti ada di bukan yang ini. Ini flowchart, kita download aja. Oke, karena tidak cukup, jadi saya akan menjelaskannya dari sini. Ini buat alur program flowchart-nya. Jadi start, ini ada init app dan and create simulation. Jadi kenapa pakai ini? Karena kita akan membuild UI-nya, dan nanti di UI-nya itu masuk ke main menu. Jadi ada select case atau quit. Kalau quit ya udah selesai. Kalau misalkan select case, nanti akan dikonfigurasi parameternya dan nanti di show simulasinya gitu ya. Dan ya pada saat simulasinya start, jadi nanti dia akan running loop di sini. Ini physics-nya gitu ya, physics steps-nya yang dia akan di render. Kalau running dia akan animasinya loop. Terus nanti ya tadi kan di sini ada configure params. Configure params ini dari animation yang di loop ini, inputnya itu akan dibaca gitu ya. Dan nanti secara fisis gayanya akan diterapkan gitu ya. Nah, tapi kalau dia stop, ya udah nanti kalau dia stop dia akan kembali lagi ke main menu seperti itu. Itu flow-nya cukup sederhana, jadi memang. Nah, terus di sini ada live code implementation. Jadi kalau live code implementation di sini saya langsung aja implementasi. Jadi untuk library-nya saya pakai TK Inter. Saya nggak tahu cara bacanya gimana, tapi ya TK Inter itu tuh buat GUI-nya, dan sisanya itu pakai NumPy dan juga NumPy, Matplotlib dan juga SciPy kayak gitu. Modul sederhana untuk komputasi numerik, dan untuk implementasinya saya pakai OOP atau Object Oriented Programming gitu ya. Jadi pemrograman berbasis objek. Kenapa demikian? Karena kita akan mendefinisikan fluid itu sebagai class agar nanti apapun yang basisnya itu masukan yang kita input yang kita terapkan dalam simulasi itu masuknya ke class dari fluidnya. Jadi secara konsep CPU atau si komputer itu tidak akan terlalu menerima banyak informasi gitu, karena informasi dari si fluid itu sudah masuk ke dalam class kayak gitu. Dan ini juga mereduksi overhead komunikasi antara real time interaktif dan juga si CPU-nya kayak gitu ya. Dan untuk pendefinisiannya ya kalau dia class itu dia ada self,
Jadi self size, self domain length, self delta time, ini difusivitas, viskositas, kecepatan di X, Y, ini kecepatan awalnya dan sebagainya macam. Ini untuk nanti mouse-nya interaktif, saya klik-klik kayak gitu ya. Dan sebagai macamnya ini untuk obstacle-nya gitu ya. Ini ada sphere, ada aerodynamic mode. Terus di sini ada triangle, saya nggak tahu belah ketupat itu bahasa Inggrisnya apa, tapi waktu saya translate itu dapatnya triangles, jadi ya sudah. Jadi ya begitu. Di sini ada untuk density-nya seperti apa juga ada, di sini velocity-nya juga kayak gitu, dan sebagai macam. Ini untuk yang difusivitas tadi gitu ya, pakai yang div, parameter div gitu. Terus ini project itu projection ya, projection si velocity-nya, ini adveksinya, ini step-nya dan sebagainya macamnya kayak gitu. Oh ya, untuk lebih spesifiknya lagi itu ada di sini, mungkin saya download aja biar lebih kelihatan. Jadi kalau di laporan saya itu ada tahapannya gitu ya. Ini yang teorinya tadi, dan ini diskretisasinya yang saya jelaskan juga tadi secara singkat dan sederhana. Nah, di sini untuk obstacle-obstacle-nya itu saya modelkan pure secara matematis. Jadi saya tidak menggunakan library apapun gitu ya, library pemodelan apapun seperti CAD atau semacamnya gitu ya, atau 2D atau 3D modeling. Jadi benar-benar pure matematis dalam pemrogramannya. Ini untuk yang pada saat kita ngeklik itu memberikan injeksi pressure. Terus di sini untuk sphere obstacle itu kayak gini. Lalu untuk Naka airfoil itu ada modelnya, itu ada seperti ini kayak gitu ya. Di sini juga ya saya terapkan referensi-referensinya gitu ya. Ini Naka airfoilnya. Oke, dan ini untuk distributed diamond. Oh ya, diamond belah ketupat itu diamond ya. Tapi ya pada saat saya buat program masih belum dimasukin kayak gitu ya, masih belum tahu. Tapi pada saat saya buat ini diamond. Nah, ini buat yang diamond ya tinggal seperti ini juga kayak gitu ya. Ya, diamond 2D. Oke. Seperti itu model-modelnya. Jadi yang saya terapkan di sini juga ya seperti demikian. Ada fungsi dari Python. Iya. Array dan semacamnya. Oke. Mungkin seperti itu. Dan kalau ini di running, ini agak menunggu dulu beberapa lama. Ini di running, ini hasilnya akan seperti ini. Ini tampilan awalnya, kita start. Oke, misalkan kalau kita quit itu akan quit, tapi kalau kita running lagi, start, di start itu akan ada seperti pilihan seperti ini. Kalau back itu back, dan kalau pilih salah satu itu akan langsung masuk ke domain simulasinya kayak gitu. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi kita injeksikan pressure dengan demikian, jadi dia akan seperti itu hasilnya pada saat diinjeksikan pressure. Dan oh ya, ini heat mapnya itu adalah heat map perubahan densitas kecepatannya kayak gitu ya. Jadi kalau pressure-nya bertambah itu akan ada perubahan dari densitas kecepatannya kayak gitu, dan hasilnya akan seperti itu. Terus kalau yang spare itu ya seperti ini. Ini kita bisa tingkatkan flow-nya, terus kita bisa main-mainkan obstacle-nya kayak gitu ya. Terus ya di sini itu ada yang porous media tadi, atau belah ketupat itu seperti ini hasilnya. Sangat-sangat menarik. Dan yang paling menarik lagi itu adalah airfoil, yang ini tuh biasanya dipakai di pemodelan pesawat kayak gitu. Terus yang paling menarik lagi di sini tuh kita bisa kurvaturnya itu diubah-ubah gitu ya. Terus juga kita kalau mau lihat pengaruh angle-nya juga bisa.
saya terapkan kayak gitu. Nah, cuman di sini tuh ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Yaitu setiap kita mengubah parameter itu komunikasi antara input dan CPU itu terlalu berat gitu ya. Jadi kayak tadi agak ngelag-lag dan saya belum tahu cara ngakalinnya gimana biar hasilnya tuh sangat smooth. Bahkan udah pakai GPU pun masih sama, nanti akan saya tunjukkan setelah ini. Oke, itu saja demonstrasi sederhananya. Kita lanjut lagi ke PPT. Di sini Beyond Python and Numerical High Performance Computing atau HPC. Nah, di sini itu oke. Mungkin saya langsung edit aja di sini. Jadi sekitar itu maksudnya sekitar 65.000 data. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada komunikasi antara CPU dan GPU, dan ini tuh saya menggunakan Julia. Nah, sebenarnya di Python tuh ada menggunakan QPy, menggunakan QPy atau menggunakan PyTorch atau TensorFlow. Di situ ada CUDA-nya, itu bisa diterapkan, cuman saya gak suka. Kenapa gak suka? Karena kalau QPy itu mendefinisikan komunikasi CPU-GPU yang spesifik, itu dia harus manggil kernel C++, dan itu benar-benar merepotkan. Dan kalau misalkan pakai PyTorch atau TensorFlow, itu kita benar-benar bergantung penuh dengan kemampuan PyTorch dan TensorFlow-nya. Sehingga kalau kita mendefinisikan ya codingan kita di dalam Python itu kompleks dan itu tuh tidak sesuai optimasi dari PyTorch ataupun TensorFlow-nya, itu akan sangat mempengaruhi komputasi dan komunikasi CPU dan GPU-nya. Oleh karena itu saya pakainya Julia di sini. Nah, ini sistem komunikasinya seperti ini. Jadi dari upstart dan user input itu tuh semua itu didefinisikan di CPU dulu. Nah, di CPU itu karena ya CPU itu ibarat otak dari suatu komputer, jadi dia mendefinisikan dulu semuanya. Nanti setelah dia mendefinisikan semuanya ini, dia akan disinkronisasi dengan GPU. Nah, GPU itu menghitung semua operasi fisis yang sangat berat kayak gitu ya. Menghitung semua informasi fisis yang sangat berat. Jadi nanti saat informasi fisis, terutama kalau gridnya besar gitu ya, itu akan dikomunikasikan dengan GPU dan dikomputasi dengan GPU, itu baru nanti dikembalikan lagi ke CPU kayak gitu. Karena di GPU itu banyak yang namanya core kecil. Nah, kita bisa mendistribusikan komputasi parameter fisisnya itu di core kecil dari si GPU kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini dapat meningkatkan tadi kalau yang Python itu, kalau saya lupa menjelaskannya, ini dapat meningkatkan kalau yang di Python itu saya pakai size-nya itu 256. Nah, kalau yang pakai GPU itu dapat meningkatkan ya sampai 1024 kali 1024 grid kayak gitu. Nah, 256 kali 256 itu dihitung-hitung sekitar 60.000 data, dan saya bisa meningkatkannya sampai 1 juta data. Sekitar 1 juta data itu benar-benar sangat peningkatan yang sangat signifikan, dan bahkan sudah 1 juta pun interaksinya tetap real time, dan integrasi GPU juga itu tuh yang biasanya dipakai di MRI dan ultrasonografi modern, karena MRI dan ultrasonografi itu real time gitu, si gambar antara gambar dan kita pengambilan datanya itu real time kayak gitu. Nah, ini untuk live code implementationnya lagi. Jadi saya akan buka versi versi GPU-nya. Di sini komunikasi CPU GPU lebih rumit. Di sini semua yang saya pakai GL Meki itu adalah OpenGL-Plot, Linear Algebra itu seperti OpenBLAS gitu ya, Basic Algebra ya, OpenBLAS. Untuk random ini tuh untuk bilangan random, colors itu buat RGB,
Terus observable itu kalau di Julia observables itu dalam simulasi interaktif kita bisa mengobservasi secara langsung si komputasinya. Nah, itu pakainya observables. Untuk static arrays itu untuk mendefinisikan array-array yang dia tidak berubah atau static kayak gitu ya. Lalu di sini ada base threads, jadi komputasinya itu akan saya distribusikan ini di bagian CPU-nya kayak gitu. Tapi ini sebenarnya bagian yang editnya. Ya. Oke. Untuk definisinya masih sama, cuman di Julia ini tuh akan terlalu banyak atau akan terlalu panjang pembahasannya karena di sini Julia itu multiple dispatch. Jadi benar-benar paradigma yang berbeda dengan Python. Kalau Python itu kan ada OOP, kalau di Julia itu OOP-nya berbeda. Dia memakainya multiple dispatch, jadi agak panjang untuk dijelaskan, tapi intinya itu saya Julia ini pakai GPU, jadi GPU-nya itu pakai CUDA RTX 3050. Nah, kalau di GPU kita harus mendefinisikan threads-nya dia mau berapa. Ada threads small, ada threads large. Semakin besar threads itu harapannya komputasinya itu semakin optimal. Tapi tergantung kita mau memasukkan parameternya seperti apa. Kalau misalkan grid-nya kecil dan apa yang dikomputasikannya tidak berat, maka ini akan menjadi bottleneck antara CPU dan GPU-nya. Maka ya kita harus mendefinisikan dengan hati-hati threads ini kayak gitu. Sebagai macamnya. Dan saya akan langsung running aja untuk melihat seberapa bedanya perhitungan CPU dan GPU. Saya runningnya jangan yang ini ya. Ini masih dalam pengembangan, itu versi optimasinya. Ini kita versi raw-nya saja yang saya buat. Oke. Nah, untuk runningnya sendiri itu saya pakainya PowerShell. Kenapa? Karena kalau running di Julia itu Julianya kita harus dibuka dulu, atau dengan kata lain dia harus pre-compilation. Nah, pre-compilation itu seperti apa? Seperti ini. Jadi saat saya misalkan mau nge-running CUDA, dia akan menunggu beberapa lama waktu awal perunningannya. Oke. Ini karena dia Julia ini basisnya JIT atau Just in Time Compiler. Jadi dia harus ada pre-compilation terlebih dahulu, dan ini yang membuat Julia lama pada saat waktu running pertama kali. Kayak gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita runningnya itu di dalam VS Code, sebenarnya kita bisa running di RPL, tapi itu akan memberatkan RAM. Jadi saya langsung aja panggil Julianya dari PowerShell-nya. Dan kalau kita run Julia filenya in new process, itu dia akan terus mengulang-ulang atau akan terus mengulang pre-compilation, dan itu yang tidak saya harapkan. Kenapa saya tidak harapkan mengulang-ulang pre-compilationnya? Karena seperti ini kan udah running, jadi kalau kita close itu pada saat kita include, agak lag tadi. Kalau saya include lagi, nah dia runningnya langsung dengan cepat kayak gitu, karena dia sudah pre-compilation sebelumnya kayak gitu. Nah, tapi bagaimana jadinya kalau ya misalkan saya runningnya diulang lagi gitu ya, runningnya tuh diulang lagi. Contohnya itu seperti ini, runningnya diulang lagi. Saya buka tab baru biar saya tidak usah menunggu lagi buat running. Ini hanya menyontohkan saja. Jadi kalau misalkan run file in new process, itu dia si Julia harus pre-compilation lagi dari kode Julianya. Nah, seperti ini. Jadi dia harus nunggu lagi. Jadi ya
makanya saya agak kurang suka ngerunning di VS Code untuk si Julia ini, jadi saya ngerunningnya itu di PowerShell-nya aja kayak gitu. Nah ini dia harus pre-compilation lagi. Nah itulah maksud dari run file in new process seperti yang saya sebutkan tadi kayak gitu. Jadi ya kita sudahi saja. Kita langsung aja ke yang sininya, demonstrasinya lagi seperti apa. Kalau pakai CUDA, ini pakai gridnya itu 1024 x 1024 dan bisa dilihat jauh lebih bagus gambarnya dan juga jauh lebih clear gitu ya apa yang kita lihat. Dan ini real time, 1024 x 1024 nya ini real time. Nah dengan begitu pada saat kita masuk ke sesi interaktif ini juga menjadi lebih smooth ya, lebih real time juga. Dan ya ini kita percepat saja sih flow-nya. Yap. Terus kita bisa melakukan hal yang seperti ini, bisa kita lihat. Kayak gitu. Nah ini juga masih sama seperti tadi, bisa sesi interaktifnya gitu ya. Oke, terus yang paling saya suka itu adalah airflow ini. Jadi kalau airflow ini tuh kayak gini jadinya. Nah ini karena 1024 kali 1024 ini bisa jadi kelihatan lebih kelihatan gitu flow bagusnya dari flow-nya itu, yang dari obstacle yang kita buat itu seperti apa, dan dapat dilihat setiap ubah angle atau apa-apanya masih ada ngelag-ngelagnya ya, karena saya nggak tahu caranya kayak gimana gitu biar setiap ubah angle tuh menjadi lebih optimal. Tapi ya ini bisa dilihat dia lebih flow-nya itu lebih enak buat dilihat kayak gitu ya daripada yang tadi kayak gitu. Oh ya ini yang triangle-nya, ini triangle-nya terlalu besar, tapi ya kira-kira yang triangle-nya seperti ini. Geometrinya bisa diubah. Oke kayak gitu. Terus ya kalau ya kita jadi bisa melihat seperti ini juga lebih dalam resolusi yang lebih tinggi. Ya itu aja sepertinya untuk presentasi saya, itu yang HPC versionnya. Jadi di sini ada beberapa rekomendasi pengembangan untuk peningkatan numeriknya, itu solver multigrid untuk Poisson, lalu ada immersed boundary method untuk si geometrinya kayak gitu. Jadi kalau diperhatikan tadi si geometrinya itu masih ada di surface-nya itu tidak smooth ya, masih ada kotak-kotak dan sebagainya macamnya. Nah untuk menanganinya gimana, itu disarankan memakai immersed boundary method. Terus skema adveksinya itu ordernya tidak terlalu tinggi, jadi kalau untuk adveksi yang lebih akurat itu ordernya harus tinggi. Dan tadi saya pakai mesh refinement-nya itu sederhana seperti finite difference, jadi cuman staggered grid gitu ya, grid kotak yang didefinisikan kotak seragam. Jadi akan lebih bagus kalau mesh-nya itu adaptif gitu. Nah ini untuk kode saya bisa dikembangkan menjadi machine learning untuk surrogate models. Terus karena belum ada data eksperimen, jadi tidak bisa divalidasi kode yang saya buat. Nah dan juga bisa diporting ke web GPU atau web assembly, dan bisa diaplikasikan di cloud computing ya, di deploy di cloud computing. Ini buat integrasi teknologi. Buat edukasinya itu bisa menjadi modul pembelajaran berbasis proyek. Kalau misalkan ya syukur-syukur kode yang saya buat nanti itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu
dosen nanti yang mengampu fluid dynamics, atau bahkan akan ada computational fluid dynamics, atau bahkan di metode lain seperti metode GPU computing atau semacamnya. Ya, semoga saja di Fisika Unpad kesampaian nanti ke depannya. Terus di sini juga bisa jadi workshop dan training bagaimana cara kita memodelkan computational fluid dynamics from mathematical scratch kayak gitu. Oke, di sini kesimpulannya yang pertama pencapaiannya itu ada implementasi CFD secara pedagogis. Jadi ya ini masih pedagogis, belum yang benar-benar akurat dan sesuai eksperimen. Tapi fungsinya itu berfungsi penuh gitu ya, atau ya dapat dijadikan sebagai bahasan akademik. Terus ini jembatan teori dan juga praktek dengan contoh yang konkret tadi. Terus ada ya demonstrasi 4 model rintangan dengan fenomena yang berbeda. Terus yang terakhir itu akselerasi GPU untuk interaktivitas real time. Harusnya di sini ada plus high resolution kayak gitu. Terus di sini saya harap kontribusinya ini bisa menjadi bahan ajar bahan ajar praktis untuk pembelajaran CFD ke depannya. Kalau misalkan ada, kalaupun tidak ya bisa dipakai untuk pembelajaran lain yang berhubungan dengan komputasi. Terus prototipenya itu cepat untuk eksplorasi fenomena fluida. Untuk Python itu cuma 500 line, untuk Julia-nya itu integrasi dengan GPU cuma ya sekitar 900 line. Kalau misalkan sudah lebih spesifik, akurat dan lebih mau real physical parameter itu pasti lebih dari 1000 line pastinya. Jadi ini prototipenya cepat gitu ya. Terus ini dapat dijadikan fondasi untuk penelitian, harapan saya gitu ya, kontribusi kode saya. Lalu ini inspirasi untuk integrasi teknologi terkini. Nah, ini di masa depannya itu kalau misalkan kode saya dipakai oleh Fisika Unpad menjadi simulator sebagai platform eksperimen virtual, itu saya akan sangat bersyukur dan sangat bangga sekali karena saya bisa berkontribusi di sini gitu ya. Kalau ada yang mau mengembangkan kode program saya sampai sejauh itu. Terus harapannya juga bisa jadi kolaborasi pendidikan, penelitian dan juga industri. Pengembangan komunitas CFD lokal dalam tanda kurung di sini tuh di Fisika Unpad kayak gitu ya. Syukur-syukur kalau nanti kedepannya ada yang tertarik di CFD lagi gitu. Ya, jadi nanti saya akan mengumpulkan ke Pak Ferry itu filenya itu nanti mungkin berbasis link GitHub saya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Dan ya, karena saya presentasi pakai PPT ini ke Aslab dan 25, angkatan 25 itu jadi ada sesi tanya jawab, tapi karena untuk ke Pak Ferry itu cuman video, jadi saya nanti akan upload video ini di YouTube, lalu kasih linknya ke Pak Ferry, karena menurut saya kalau kasihnya itu dalam bentuk file terlalu besar ya, si size-nya, filenya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan apa yang saya jelaskan itu bisa menjadi pertimbangan ke depannya untuk meningkatkan pemrograman fisika, komputasi numerik atau fisika komputasi di Fisika Unpad tentunya, dan beyond on that scope gitu ya. Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.